Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man sarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti menjelang siang. Alhamdulillah kita semua dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Besar harapan kita semua sampai keberangkatan ke tanah suci dan sampai kembali ke tanah suci dalam keadaan yang sama, dalam keadaan sehat afiat. Itu semua harapan agar semua dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita sanjungan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sampai kepada pertemuan yang ketiga. Sudah sampai di pasar orang yang membawa upah haji ke Mekah. Sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, kita hadiah, kita Fatihah kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita semua, dan kepada keluarga kita semua, dan kepada teman-teman yang dalam keadaan kurang sehat. Dengan Fatihah ini kita niatkan agar semuanya disehatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arwahi khulafa'ir rasyidin wa imamil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhin al-fiqhin usul arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwatina wa khalatina wa jami'il muslimin sillahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pasar orang yang membawa upah haji. Pasar yang ada di halaman 4, pasar yang paling bawah. Pasar orang yang membawa upah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi'ulumihi fi daraini amin. Pasar orang yang membawa upah haji ke Mekah ada tiga. Pertama, seorang diupahkan oleh ahli waris mengerjakan haji untuk mayitnya dengan dirinya sendiri, yaitu yang dikatakan ijarah ainiyah, yang bisa kita katakan sekarang ini udah gak ada yang berangkat haji untuk melaksanakan ijarah ainiyah. Kenapa? Karena adanya sekian tahun dan ada syarat tersendiri. Orang yang mengerjakan haji buat orang lain, syaratnya dia sudah haji. Kalau dia belum haji, nggak boleh dia untuk hadiah kepada orang yang dia batalkan, karena dia aja belum ngerasain, masa dia harus membatalkan. Jadi ini hanya asal yang perlu kita baca, kita pahami. Tapi buat jamaah ini udah nggak ada lagi, kecuali tahun 90-an dulu. Tahun semua serba gampang, nyetor langsung berangkat. Sekarang kan nyetor 13 tahun baru bisa berangkat. Maka Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan ijarah ainiyah, dia bawa upah haji, dia berangkat, dia dibayar untuk memhajikan orang lain. Jadi kalau saya katakan tadi, nggak ada sekarang udah ada yang mengerjakan ijarah ainiyah.
dan gak cukup syaratnya kalau dia mau melakukan ijarah ainiyah. Bapak Ibu sekalian, maka syaratnya bahwa ia telah membuat haji Islam bagi diri, itu syarat yang pertama. Ia sudah mengerjakan haji Islam buat dirinya minimal sekali haji, dan wajib ijab dari ahli waris, yaitu dari ahli mayit itu atau wasiatnya dengan berkata, aku upahkan engkau mengerjakan haji dan umroh bagi si fulan dengan sekian, maka wajib kabul dari yang diupahkan itu dengan katanya, aku terima upah haji dan umrah bagi si bulan itu dengan upah yang tersebut. Itu tata cara untuk melaksanakan yang namanya ijarah ainiyah untuk melakukan ibadah haji. Dengan yang sekarang segini mahalnya, berapa dia harus memberikan, mengupahkan orang yang mengerjakannya? Gak segitu, gak sebanding yang biasa kita melakukan badal haji. Karena badal haji, betul Bapak Ibu sekalian, itu zaman sebelum susah seperti ini $1.000. Sampai sekarang masih $1.000 juga. Itu nggak masuk dalam rasio kita dengan melakukan badal haji buat orang lain. Maka yang dikhawatirkan, yang menerima bukannya haji, bukan dia ngerjain, dia hadiahkan pahala haji yang dia kerjakan buat beberapa orang. Ini yang kita khawatirkan. Bapak Ibu sekalian, selagi ada kesempatan kita laksanakan sendiri yang namanya melakukan ibadah haji, karena aturan main seperti tadi, jadi ijab kabul. Bapak Ibu sekalian, maka apabila ia telah kerjakan haji itu, maka haruslah baginya upah haji itu semuanya. Jadi kalau dia udah rapi kerjain haji dan umroh, halal duitnya dia terima. Dan jika ia wafat sebelumnya selesai daripada mengerjakan haji umroh, maka dikembalikan setengahnya bagi yang mengeluarkan dengan sebagian yang patut adanya. Kalau nggak sampai selesai dia sudah meninggal, yang melakukan badal haji mulangin separuh orang yang memberikannya badal haji. Bapak Ibu sekalian, kedua, seorang menerima upah haji, kedua, seorang menerima upah haji dan umroh dengan ijarah diniyah, yaitu berkata ahli waris atau wasi kepada orang yang menerima upah haji diniyah tadi, aku lazimkan di dalam kau punya tanggungan, kau punya zimah, yakni tanggungan mendapatkan satu haji dan umroh bagi si bulan dengan sekian ringgit yang hadir ini. Artinya dia berikan kepada orang itu yang nyariin, yang melakukan badal haji, bukan dia yang ngerjain orang lain. Ini dia jadi tukang sunat, orang yang menerima ini. Kenapa tukang sunat? Karena biasanya begitu adanya yang namanya orang menerima badal haji buat orang yang lain yang ngerjain. Orang punya hal sekian dikasih, nggak sampai full kepada orang yang diberikannya, karena namanya ijarah diniyah yang kedua. Bapak Ibu sekalian, maka kita dulu, maka berkata yang menerima, aku terima ini tanggungan atas, aku terima ini tanggungan atasku dengan ini ringgit yang hadir. Maka kemudian daripada itu haruslah bahwa ia mengerjakan haji itu dengan dirinya sendiri,
jika ia sudah mengerjakan haji Islam, dan harus dia mengupahkan seorang ya seorang bagi orang yang patuh padanya, orang yang adil, maka harus dia mengupahkan seorang adil bagaimana yang patuh. Dan jika ada lebih dari orang itu, maka harus dagangnya mengambil yang lebih itu. Jadi yang namanya dia ngupain orang lain dengan duit orang, lebihnya itu halal buat orang yang diamanahkan. Kedua, seorang menerima upah haji dengan tidak berlafaz ijab qabul. Dengan tidak berlafaz ijab qabul, seorang menerima upah haji dengan tiada berlafaz ijab qabul dari yang memberi padanya itu, atas mengupahkan seorang mengerjakan haji dan umrah bagi si bulan itu dengan semuanya itu uang, maka tidak harus sebagainya mengambil akan suatu daripada uang itu, melainkan jika dikasih oleh ahli waris itu upahnya akan membawa upah haji itu, maka haruslah bahwa dia menerima upah bawahnya itu adanya. Maka tiap-tiap satu daripada tiga upah ini ada syaratnya tersebut di dalam kitab fikih, maka wajib memperhatikannya di sana di babul ijarah. Jadi masalah yang namanya upah haji sampai di sini. Kita masuk kepada pasal menyatakan kelakuan adab orang pergi haji yang perlu sekali diupayakan, dipahami dan dilaksanakan. Pasal menyatakan kelakuan adab orang pergi haji. Bermula jika seorang pergi haji, hendaklah dia kosong ikhlas lillahi ta'ala. Yang pertama, bahwa dia hendak membuat yang wajib atasnya, yaitu patuh haji dan umroh, dan melengkapi rukun Islam dengan tanah Allah Ta'ala. Dan hendaklah dia ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaklah dia membuat taat dengan usul ilmu, dan hendaklah dia minum air zam-zam. Jadi tujuan yang namanya mau berangkat haji itu adanya. Jadi yang pertama, ikhlas buat kita yang mau berangkat. Tujuannya adalah melaksanakan, menyelesaikan rukun Islam, wahijul baiti mana sudah doa ilahi sabila, rukun Islam yang terakhir. Dan ziarah sekalian yang ada di tempat yang mulia itu daripada sahabat dan ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama, dan hendak minta syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan daripada sahabat dan daripada ulama. Dan demikian pula lain niat kebaikan, dan sekalian itu karena Allah Ta'ala, maka inilah yang makbul pada Allah Ta'ala. Jadi niatnya semua apa yang dilakukan niatnya dengan ikhlas, gak ada karena lain sama sekali. Adapun jika seorang pergi haji kosongnya riya atau sum'ah, atau karena mau memakai sorban, atau karena dipanggil Bang Haji,
maka tiada dikabulkan Allah Ta'ala akan hajinya. Jadi itu berarti kerjaannya bukan lillah. Jadi kerjaan semuanya adalah tidak karena Allah. Maka dikatakan tadi tidak dikabulkan hajinya. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, hendaklah ia belajar aturan amal-amalan haji dan wajib-wajibnya dan syarat-syaratnya daripada guru yang mengerti sebelum dia belajar, sebelum dia musafir atau tidaklah musafirnya, yaitu bahwa fardu ain atasnya dengan serta ia membawa kitab manasik haji, boleh dia baca di dalam musafirnya dan menghafalkannya segala rukun-rukun dan doa-doa. Dimaksudnya karena kitab ini apa yang saya katakan dari awal manasik, kitab ini kitab zaman dulu yang masih dari tanah air mau pergi haji kejedah 15 hari baru sampai naik kapal laut. Lalu sekarang ini kagak bisa belajar dalam perjalanan karena cuma 9 jam 15 menit udah sampai. Zaman naik kapal laut, maka di perjalanan bisa buat belajar, bisa buat menghafal. Jadi ini mau nggak mau buat Bapak Ibu sekalian, ini belajarnya menghafalkannya sebelum yang namanya berangkat. Jadi begitu berangkat langsung dia udah siap semuanya. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, kelemahan jamaah yang saya bimbing sendiri, karena semuanya usianya udah lumayan dan usia belajarnya agak biasa belajar instan. Kalau yang sekarang belajar manasik, ketemu Ramadan hilang semuanya. Kenapa? Karena mikirin haji sekarang mau berangkat. Begitu Ramadan udah urusan lebaran. Habis lebaran, urusan lebaran sibuk lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, kita masih sisipkan waktu buat sebelum berangkat untuk mengambil kesimpulan kita ini gelombang beberapa kita berangkatnya. Jadi kita sebelum berangkat adakan pertemuan dari manasik seperti ini, agar supaya yang nanti waktu baca manasik ini kalau kita gelombang pertama, ini kalau kita gelombang kedua. Sekarang belum jangan cerita masalah gelombang, nyetornya aja belum. Dan yang pastinya buat Bapak Ibu sekalian, kita ajarin manasik 10 kali pertemuan. Begitu habis lebaran kita manasikin lagi, lupa semuanya. Ya karena memang udah nggak bisa dikenal lagi karena usia. Lalu masalahnya belum tahu lapangannya. Kebanyakan jamaah itu sampai di lapangannya bengong. Nah begitu ngerjain semuanya, tahu-tahu udah rapi kayak orang belajar jahit. Kenapa? Karena dia dibimbing terus dari A sampai Z. Begitu rapi dia udah rapi Bang Haji, udah alhamdulillah. Itu bukan sekali jamaah yang yang laporan setelah rapi ibadah haji. Ini udah rapi nih, udah rapi. Kita udah ke Madinah, kita udah ke Arafah, kita udah melaksanakan seluruh rukun-rukunnya. Tinggal kita tawaf wada saja, tinggal pulang saja. Maka Bapak Ibu sekalian, yang penting kita udah lihat kitabnya begini adanya, ada waktu kosong ya baca. Ya makanya di sini bisa dilihat lagi di YouTube-nya, karena anak alhamdulillah berikan alatnya agar supaya yang kebetulan datang lambat itu bisa melihat mulai dari apa yang dibicarakan. Karena sekarang sudah canggih semuanya, itu bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang penting berkemauan untuk paham. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjut di sini Bapak Ibu sekalian, dan kita adab yang keempat.
Adab yang ketiga, hendaklah ia yang tadi belum sampai. Maka jika sudah sampai ia di Mekah, sudah ia hafal sekarang itu, tinggal ia mengamalkan saya dengan ikhlas adanya. Itu adalah yang perlu disempurnakan, karena kalimat tadi belum selesai. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian naiknya kapal laut, udah ngapalin di perjalanan, udah belajar manasik di perjalanan, sampai di Mekah tinggal ngamalin saja. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian sampai di Mekah tinggal bengong aja, bingung. Karena ke tempat yang belum pernah Bapak Ibu sekalian kunjungi. Alhamdulillah sebagian besar sebelum haji udah umroh, jadi nggak terlalu kaget. Karena kalau belum umroh, benar-benar dia kebingungan. Jadi apalannya jangan tadi saya katakan, melihat Ka'bah aja begitu mau tawaf apalan lupa semuanya. Karena saya juga Bapak Ibu sekalian nggak langsung, saya juga waktu pertama haji kagak tahu apa yang saya katakan, yang saya rasakan sendiri Bapak Ibu sekalian. Saya sampai dimarahi oleh ayah saya dalam tawaf. Kenapa? Karena bahasa Betawinya karena sangat kagum dengan Ka'bah, sambil tawaf nggak ngelihat jalanan, ngelihat Ka'bah aja, matanya mau nengok ke sana aja. Kenapa? Karena rasa kagum yang nggak bisa obatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau yang sudah umroh berarti udah nggak kaget lagi, sampai ke Mekahnya udah tahu ini yang tempat tawaf, ini yang namanya Ka'bah. Maka saran dari saya, bila rezekinya ada, umroh dulu lah, agar supaya nggak kaget sampai di sana. Apalagi kalau bisa di Ramadan umrohnya. Jadi anggap aja baca manasik buat haji, sekarang kita praktekin dengan mau umroh dulu. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah, dan saya harapkan diniatkan buat siapa saja untuk melaksanakan umroh sebelum melakukan ibadah haji. Karena kalau Bapak niat aja kagak, gimana mau berangkat? Makanya sekarang niat biar supaya bisa berangkat. Adapun kabulnya urusan yang kuasa, adapun diterimanya urusan yang kuasa. Tapi Bapak Ibu niat agar supaya bisa melakukan sebelum haji umroh dulu. Maka ada yang namanya BNH Plus, dia prakteknya langsung, cuma setorannya sekian. Dia setelahnya praktek yang namanya manasik, ya berangkatnya langsung umroh. Jadi nggak pakai kayaknya, ini dia tempatnya, ini dia tempat. Jadi manasik diajarin, partainya langsung pergi sama-sama ke tempat pelaksanaan. Tapi kalau buat kita semuanya ini, jangan untuk itu. Buat pelunasan kita masih bingung berapa yang bakal kewajiban kita. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah buat Bapak Ibu sekalian untuk pelunasannya. Jangan sampai terjadi udah rapi manasik, udah semuanya rapi, begitu melunasinya rasa mahal duitnya nggak ada, duitnya nggak cukup. Ini yang berat Bapak Ibu sekalian. Adab yang keempat, jika bergerak artinya hendak musafir di waktu anu atau kapal anu, maka hendaklah dahulu ia bersembahyang 2 rakaat sunnatul istikharah lillahi ta'ala di dalam waktu yang harus sembahyang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini zamannya zaman kapal laut, bukan zaman yang sekarang. Jadi zaman yang kapal laut saya ceritakan. Jadi mau berangkat hari anu, apa anu, istikharah dulu. Kalau istikharahnya nggak insyirah, artinya nggak ada petunjuk, dia bisa tukar hari, tukar pesawat. Kalau sekarang nggak bisa begitu lagi, karena sudah ditentukan semuanya oleh pemerintah, pengaturan kota, segala macam. Dan kapalnya nggak bisa pilih lagi. Kalau dulu kapal laut bisa Gunung Jati, bisa ikut Nyadi, bisa besar kapal-kapal laut zaman dulu.
yang PT Arafah urusannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita disunnahkan istikharah. Padahal istikharah ini kita kapan saja diperintahkan. Urusan apa saja kita diperintahkan istikharah. Karena kita bab haji, karena mau berangkat. Padahal istikharah kapan saja diperintahkan. Karena kita berpedoman la khaba man istakhar wala najima man istaqar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kapan waktu istikharah? Waktu yang boleh sembahyang sunnah. Maksudnya jangan sunat istikharah dikerjakannya habis bayang subuh. Jangan dikerjakannya istikharah habis sembahyang asar. Karena itu waktu karohah, waktu makruh melakukan sembahyang. Maka dikatakan di sini yang harus sembahyang. Sebaiknya sebelum tidur itu untuk istikharah. Nah, tata caranya Bapak Ibu sekalian dengan membaca sesudah Fatihah di rakaat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang kedua sesudah Fatihah, Qul huwallahu ahad. Jadi surahnya yang namanya sunnah ini enggak lebih dengan Qul ya qul. Bapak Ibu sekalian, demikian pula 2 rakaat ketika Anda keluar dari rumah. Sama surahnya Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat yang kedua. Ini adalah juga waktunya yang harus sembahyang itu bisa dilaksanakan. Jadi jangan sembahyang sunnah istikharahnya sebelum keluar matahari habis sembahyang subuh. Seandainya ketentuan berangkat Bapak Ibu sekalian jam 6 pagi, jangan sebelum berangkat sembahyang sunnatul istikharah. Kapan? Sebelum sembahyang subuh istikharah dulu. Karena istikharah dilakukan habis sembahyang subuh itu waktu karohah. Waktu nggak boleh sembahyang sunnah. Dia namanya keluar dari rumah. Karena keluar dari rumah kita diperintahkan untuk sembahyang 2 rakaat yang bahasanya sembahyang sunnatul khuruj. Dan 2 rakaat hendak keluar dari rumah dan 2 rakaat sunnatul ihram. Ini pun Bapak Ibu sekalian surahnya sama. Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Yang namanya dilakukan ini adalah sembahyang sunnatul ihram. Dan dia juga sama, jangan dilakukan sembahyang ihram di waktu karohah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dia mau niat umrohnya dari Tanim habis sembahyang subuh, nggak boleh di sembahyang subuh sunnatul ihram. Kapan sudah ihramnya? Sebelum sembahyang subuh, sembahyang sunnatul ihram. Karena akan terjadi Bapak Ibu sekalian, buat yang rajin untuk ibadah, karena mobil transportasi buat ke Tanim kapan aja ada. Tapi kalau ke Jaronah mesti charter mobil, nggak bisa dia pengen berangkat langsung dari mobil mudah. Nggak mesti charter kalau dia mau lakukan umroh Jaronah. Tapi kalau dia mau lakukan umrohnya umroh Tanim, kapan aja mobil ada. Nah, aturan main, jangan habis sembahyang asar sunnatul ihram. Kalau dia mau ihram setelah asar, sebelum sembahyang asar sunnah ihram dulu. Bapak Ibu sekarang kita lihat dan sunnah tawaf. Jadi sunnah tawaf Bapak Ibu sekalian ini adalah surahnya sama. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Jangan dikerjakan setelah melakukan tawaf. Tawaf selesai 7 kali muter langsung sembahyang sunnatul tawaf. Ini tempatnya adalah sunnahnya di Maqam Ibrahim atau di Hijr Ismail. Kalau sekarang Hijr Ismail sudah sulit buat kita melakukan sembahyang sunnatul tawaf.
karena kondisi jamaahnya terlalu banyak dan juga tempatnya sempit yang namanya Hijr Ismail. Itu kebanyakan tawaf yang sunnah tawaf adalah di makom Ibrahim, di belakang makom Ibrahim. Ini adalah salah satu yang namanya sunnah tawaf. Kejadian saya semuanya sama-sama jamaah. Karena saya Bapak Ibu sekarang sudah sekian lama bawa jamaah. Tadinya nggak pakai saya manasikan. Jadi jamaah yang mau ikut sama saya baca manasik sama gurunya aja. Ntar sampai di sana kita ngakuin saya nggak mau ngajar manasik. Tapi begitu kejadian nggak bisa jamaah dilepas begini, mesti dibimbing. Dibimbing aja masih berat, apalagi dilepas begitu. Jadi begitu mau tawaf nanya surahnya apaan Bang Haji. Berarti surah sunnatul tawaf aja masih nanya. Jadi saya setelah itu baru saya adakan manasik. Jadi manasik itu diadakannya Pak setelah rumah ini selesai tahun 97-an. Alhamdulillah udah pakai manasik agar supaya jangan kejadian kedua kali. Maksudnya yang sunnatul tawaf nanya surahnya apa. Jadi sunnah semua yang namanya sembahyang sunnah sebagian besar sunnahnya kuliah qulub. Sebagai besar sunnahnya kuliah qulub. Bapak Ibu sekalian, maka apabila selesai dari sembahyang istikharah itu, maka ia membaca doanya. Yang ada yang akan datang, apa yang tak akan datang adanya. Nanti Bapak Ibu sekalian, atau sekarang kalau mau lihat halaman 24. Di halaman 24 itu ada yang pertama doa sembahyang istikharah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itu adalah sembahyang istikharah. Lihat halaman 24, insya Allah nggak salah. Bapak Ibu sekalian, nanti baca-baca istikharahnya di rumah. Sekarang kita lanjut yang namanya manasiknya. Ada yang kelima, seboleh-boleh bahwasanya ia mengambil keridhaan hati ayah itu atas musafirnya itu, maka sekiranya jika mencegah akan dia oleh keduanya itu atas haji Islam, maka tiada diwajibkan menurut padanya. Kalau mau ya hajinya haji Islam, tapi kalau bukan haji Islam, melainkan jika haji sunnah, maka wajib atasnya menurut daripada perkataan keduanya. Kalau sudah dia haji, berarti hajinya yang sunnah. Kalau dilarang ayah ibu, itu jangan kerjain. Tapi kalau hajinya yang pertama kali ibu ayah larang, itu tabrak, nggak masalah, karena menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Itu aturan main adabnya. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah nggak ada orang tua yang melarang anaknya mau pergi haji. Cuman bahasanya kadang-kadang bahasanya agak halus. Karena saya sendiri, Allah yarham, ayah saya meninggal tahun 95. Saya mau berangkat sama istri, ibu saya bilang, karena jamaah lu banyak, kalau lu mau berangkat buat di sini. Tapi kalau istri lu mau ikut, terserah lu. Tapi jangan kagak, bahasanya terserah lu. Ya akhirnya kita ambil kesimpulannya jangan berangkat. Karena kalimat terserah lu berarti itu enggak ngasih berangkat. Jadi kita batalin itu berangkatannya. Karena masih kesempatan insya Allah umur panjang, beberapa kali haji lagi masih bisa. Alhamdulillah istri 97 baru bisa berangkat. Waktu 96 saya meninggal, saya saja yang berangkat, istri nggak berangkat. Walaupun jamaah cukup banyak untuk dibimbing, tapi alhamdulillah karena izin buat saya ada. Karena Bapak Ibu sekalian, untuk yang namanya musibah seperti itu
siapa saja nggak bisa untuk dibayangin. Jadi yang namanya orang tua meninggal. Orang tua meninggalnya adalah kebetulan waktu bulannya bulan Syawal. Bapak Ibu sekalian, adapun jikalau perempuan yang ada suaminya, maka tiada harus bagi perempuan itu pergi haji, melainkan dengan ridho suaminya. Sama saja fardu atau sunnah dengan muktamad adanya. Jadi kalau ibu-ibu mau berangkat, dia mesti izin suaminya. Udah pasti kalau suaminya yang bayar, udah pasti diizinin. Kenapa? Karena yang bayar suaminya. Tapi kalau dia duitnya lebih banyak dari suaminya, dia nyetor sendiri, lalu si suaminya nggak izinin, ini ada masalah. Tapi kalau diceritakan sebelumnya, diomongin sebelumnya, insya Allah pasti diizinin Bapak Ibu sekalian. Yang namanya mau pergi haji. Malah kata saya, mau nyetor aja nyetorin sama suaminya nggak pergi karena ada urusan lain. Saya sering melarang orang perempuan berangkat tanpa suami. Kalau bisa saya larang jangan berangkat tanpa suami. Apa alasannya? Karena ibadah haji ibadah badan, perlu pendamping, perlu dikawal. Karena ibadah haji bukan ibadah seperti sholat. Ibadah haji dia tawaf, badannya mesti ikut tawaf jalan, mesti dikawal sama suami. Yang namanya ibadah badan. Dia mau sa'i juga sama, ibadah badan. Dia mau wukuf Arafah, ibadah badan, semua ibadah badan. Maka sangat perlu pengawal. Yang tua-tua juga sebaiknya ada pengawal. Kenapa? Karena saya bilang sama sobat sendiri, jamaah semakin ke depan, ini semakin usianya udah nggak bisa diceritain. Waktu nyetor seger-seger aja, kena nungguin ya sekian belas tahun, ya begitu adanya. Lalu penyakit yang terakhir lagi Bapak Ibu sekalian, ini istitoah kesehatan. Jadi yang perlu diperhatikan sekali, istitoah kesehatan. Karena kalau kesehatannya nggak lurus, nggak bisa berangkat. Kalau istitoahnya kagak di kesehatannya nggak lurus, dan yang paling diperlukan Bapak Ibu sekalian adalah dalam periksa labnya HbA1c-nya. Kalau dia normal-normal aja enak. Karena kebanyakan Bapak Ibu sekalian jarang kalau bukannya dekat dengan yang namanya meriksa lab, itu kebanyakan kalau perlu aja. Padahal Bapak Ibu sekalian setiap yang mau berangkat, sebaiknya dari sekarang ini udah periksa lab. Kenapa? Karena kalau dia periksa lab, dia tahu kondisi badannya. Yang mana yang perlu diperhatikan? Karena kebanyakan Bapak Ibu sekalian, saya lihat sendiri kondisi jamaah jauh dibandingkan dulu. Jauh dibandingkan jamaah yang dulu saya bawa jamaah dengan sekarang. Kalau dulu banyakkan mudanya sama tuanya. Banyakkan yang muda-muda dari yang tua-tua. Jadi enak-enak aja kita mau ajak tempur itu nggak khawatir. Kalau sekarang banyakkan tuanya sama yang mudanya. Maka wajib disiasati yang namanya segi keibadahan. Karena tanpa disiasati nggak bisa diceritain Bapak Ibu sekalian. Karena haji itu ibadah badan. Tawaf mesti orangnya. Kenapa? Bukan orang lain yang tawaf. Mesti dia langsung. Kondisi badan begini adanya. Maka nggak ada kata lain Bapak Ibu sekalian. Yang paling berat dalam ibadah haji adalah tawaf sa'i. Maka kita upayain tawaf sa'i ini, walaupun kondisinya tua, bisa dia kerjakan sendiri, bisa dia nggak ada beban untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian,
Karena yang namanya tawaf itu nggak bisa, dan kondisinya mesti orangnya. Kalau kondisinya tawafnya sudah berjejer seperti itu, banyaknya orang yang tawaf, belum turun ngeri duluan, belum turun takut duluan. Kenapa? Orang banyak banget. Maka saya katakan dari awal manasik yang saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau siasat rencana untuk tawaf ifadah itu biasanya alhamdulillah berhasil. Setiap tahun itu berhasil. Ya alhamdulillah, itu yang paling berat. Kalau yang lain itu mendingan dikit. Mendingan dikit, karena tawar nggak bisa ditawar-tawar. Kondisinya sehat, alhamdulillah. Karena bisa diupayain dengan melakukan sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya hasil ntar Saban akan ceritakan bahwa sudah mulai untuk pemasaran kesehatan. Jadi agar supaya Bapak Ibu sekalian pelajari dan periksa ke dokter lain kalau ada suatu hal yang perlu untuk keberangkatan. Dan juga jangan seperti orang yang dulu, kalau yang namanya obat bukan dimakan, disimpan. Ya, obat disimpan. Takut makan obat. Ya, ini yang perlu saya diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang dikatakan tadi Bapak Ibu sekalian, jadi dia mesti dalam keadaan istiqomah, kesehatannya lurus. Karena tahun kemarin Bapak Ibu sekalian, ada yang nggak lulus jamaah saya. Harapan tahun ini berangkat, beberapa bulan yang kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi nggak berangkat. Ini yang sedihnya Bapak Ibu sekalian. Tapi masih ada alhamdulillahnya. Dengan apa? Dengan sekarang bisa diganti oleh keluarganya untuk berangkat. Yang namanya gantian, apa saja yang gantian begitu adanya. Kenapa? Begitu ketahuan nggak istiqomah bisa diganti. Yang gantiin bukan terpengaji, orang-orang yang biasa nggak baca manasik lagi. Sampai di Mekah bengong, diajak tawaf, diajak sa'i bengong, karena nggak baca manasik lagi. Yang baca manasik aja masih begitu adanya, apalagi yang nggak baca manasik lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, sangat perlu buat Bapak Ibu sekalian benar-benar diupayakan agar supaya istiqomah kesehatannya lurus dengan cara Bapak Ibu sekalian yang sangat simpel. Yang saya katakan dari awal manasik, banyak-banyak baca Yasin, banyak-banyak baca Yasin. Kalau perlu hatamin Yasin 41 kali agar kesehatan kita lolos. Karena kalau jamaah banyak itu nggak mustahil. Yang namanya orang banyak, yang jamaah sedikit kadang-kadang banyak yang gagal lolos. Apalagi jamaahnya banyak, itu udah hal yang biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, baca Yasin, jangan lupa hadis yang maghrib. Untuk sekarang agar supaya istiqomah kesehatannya lurus dan duitnya siap untuk melunasi bila istiqomahnya keluar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada adab yang keenam. Adab yang keenam, hendaklah ia bertaubat daripada segala dosa, dan hendaklah ia minta maaf daripada orang-orang yang mempunyai hak atasnya, dan mengembalikan segala amanah hak orang jika ada padanya, dan hendaklah ia membayar utang jika ada utang. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya mau berangkat haji dia plong. Jadi jangan dia melakukan, bukannya mau berangkat haji bayar utang, mulai hutang. Ya, dengan apa? Dengan cicilan. Maka saya sarankan
Yang punya cicilan apa saja bentuknya, lunasin mau berangkat. Jangan malah baru mau nyicil. Jadi upayain Bapak Ibu sekalian, jangan kita banyak punya utang. Maka nggak mau berangkat haji aja, saran dari saya jangan suka ngutang. Karena benar dengan akidah diahnya. Istajala qabla awani muhiba bihirmani. Jadi jangan minta segera dengan yang belum dia mampu. Nanti akan dia mendapat musibah dengan apa? Dengan urusan dianya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bisa dalam hidup jangan punya. Ada masuk aja. Sudah masuk. Jadi yang belakang yang kena biasa masuk aja ke dalam. Silakan. Jadi saran dari saya Bapak Ibu sekalian sesuai dengan misi. Jadi yang namanya ada yang hendaklah dia bertobat. Maka baru awal manasik kita sarankan untuk istighfar sebanyak 70 kali habis sembahyang istighfar, jangan kali percaya. Karena perintahnya kita melakukan bertaubat segera dosa. Minta maaf daripada orang yang mempunyai hak atasnya. Jadi kita ada punya teman, ada punya kelek, ada punya salah paham, kita minta maafnya langsung kepada dia. Dan mengembalikan segala amanah hak orang kita ada padanya. Segala amanah di tangan kita kembali. Kita megang uang kas masjid, uang kas musola, uang kas pengajian, ulangin. Karena kita mau berangkat, jangan nambahin pikiran. Karena itu hak orang. Di Bapak Ibu sekalian, amanah ini dikembalikan. Maka intinya yang terakhir, dan membayar utang jika ada utang. Jadi mau berangkat, utang beli lunas lunasil. Mau utang apaan kek? Jadi kalau hidup Bapak Ibu sekalian nggak punya utang, gampang mulus hidup. Tapi kalau punya utang, ini nggak bisa diciptain namanya orang punya utang. Apalagi yang ramai sekarang, utang sedikit, jual itu yang ngajakin beribad. Jangan coba-coba dengan apa? Dengan pinjaman online dikerjain. Jadi jangan terkena manis aja qabla awani uqiba bihirmani. Kalau belum waktunya mampu, jangan dipaksain. Jadi kita kerjain yang sudah kita mampu. Karena saya sama anak saya wasiatin, jangan suka muter, jangan suka jadi pikiran. Jadi gaji yang belum diterima, udah bakal bayar utang sekian, sisanya tinggal sekian. Dan sisanya masih penting. Karena sisa juga habis bakal bayar utang. Ke Bapak Ibu sekalian, upayain dalam hidup ini, apalagi mau berangkat, jangan tinggalin utang. Kasihan keluarga yang ditinggalkan. Ini adalah adab yang perlu sekali kita perhatikan bersama. Adab yang ketujuh, hendaklah bahwa ia berwakil pada seorang buat mengeluarkan belanja nafkah yang wajib bagi anak istrinya dengan mengeluarkan zakat fitrah, dengan mengeluarkan zakat fitrah mereka itu beserta itu meninggalkan uang belanja yang cukup di dalam masa musafirnya, karena dulu zaman kapal laut belum adanya, karena berangkatnya dari sebelum Syawal. Jadi waktu dia lebarannya kadang-kadang udah sampai di Mekah, kadang-kadang lebarannya di kapal laut. Kalau sekarang udah nggak terjadi lagi, karena Bapak Ibu sekalian berangkatnya udah bulan haji. Paling cepat, kenapa? Sebulan sebelum haji kloter pertamanya. Maka perlu ada orang yang diwakilkan. Anak sekarang lebih pintar daripada orang tuanya. Belanja lewat online udah bisa banget, asal duitnya aja ada. Maka
Karena sekarang udah pinter-pinter, nggak kayak dulu lagi. Jadi kalau kayak orang lain suruh belanja nafkah kan dia buat nggak bisa, nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena pinteran dia. Bapak Ibu sekalian, ada yang kedelapan. Hendaklah bahwa ia membuat wasiat. Istimewa pula jika ada di bawah tangannya amanah orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada amanah orang di tangan kita mau berangkat haji, kita tulis wasiat untuk keluarga. Ada yang kesembilan, nafkahnya yang halal. Dengan ia bawa lebih daripada hajatnya. Karena boleh ia memberi sedekah atau berbuat jika kekurangan. Jadi ada yang kesembilan. Selain Bapak Ibu sekalian sudah dapat insya Allah yang namanya living cost, walaupun living costnya semakin turun bukan naik dan kebutuhannya semakin besar, maka mesti bawa yang namanya uang bekal. Jangan ngarepin living cost saja, karena kalau dulu living cost itu cukup asal dia hemat. Kalau sekarang memang kagak cukup dia namanya uang living costnya. Ini pemerintah udah ngatur buat living cost-nya, bukannya cukup malah kurang. Maka dikatakan di sini yang ke-9, jadi mesti dia bawa yang namanya lebih dari kebutuhan. Karena kalau duitnya lebih mah enak-enak aja. Mau bakar apa kek kalau lebih. Yang bingung kalau kurang dia di luar tidak ada saudara. Siapa yang menolongin kita? Maka Bapak Ibu sekalian, seandainya terjadi mau kurang kelihatan dari kantong, kebutuhannya ada, apa solusinya? Mau pinjam sama tetangga sama-sama susah. Karena zaman saya sama-sama dapetin jamaah, buat Bapak Ibu sekalian umumin, siapa yang kurang duit ngomong. Ya, waktu saya berangkat, sebelum saya kena sejuk, mereka menganggap saya siapin bakal pinjaman duit. Begitu dia ngomong, ya gue juga susah. Iya, maka saya menjawab, siapa yang kormanya kurang sampai di rumah, datang ke rumah saya. Ya, begitu datang, tapi belinya sedikit, kurang. Coba belinya banyak, mah nggak kurang. Ya, makanya buat itu sekalian upayain. Nanti ada jalan yang Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dapat rezeki yang tidak terhingga. Apa yang diamalin? Gampang Bapak Ibu sekalian. Hanya ya latif. Siapa ya latif pasti bisa ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Habis bayang subuh baca 313. Ya Latif sampai selesai 313. Akhirnya baca Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Baca 15 kali. Insya Allah ada rezeki yang tidak terduga datang. Tapi ngamalinnya jangan ditolak. Saya dapat ilmu itu Bapak Ibu sekalian, zaman saya jadi anak mungkin dibuka. Mau beli kitab, lihat duit di kantong kurang. Jadi duit di kantong kurang. Jadi pengen beli pulang bawa kitab. Tawaf. Sambil tawaf di makam Ibrahim. Baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Terakhir, Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Belum sampai 313 udah ada nyemplungin ke kantong kita duit. Begitu dilihat bakal duit kita masih lebih, langsung bakal pulang beli buah buat makan teman-teman habis makan. Dua, modalnya ya Latif. Karena Bapak Ibu sekarang saya banyak bergaul dengan tukang jalan. Tukang jalan ceritain dengan saya, dia dapat dari ahli hikmah tuh ya Latif.
Ya dari ahli hikmah itu dapat biar hati. Cuman Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa yaqdir hasilnya kagak sama berapa jumlahnya. Jadi baca ya latif. Sekarang juga Bapak Ibu sekalian kalau dalam keadaan kepepet, ya latif. Insya Allah sampai di luar kita mau pergi ada yang ngasih duit karena kita nyerah sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan enggak punya yang namanya yang aktif. Kalau belum dapat ijazahnya, saya ijazahkan buat Bapak Ibu sekalian amalin ya latif. Karena saya bukan cerita, saya seluruh amalan yang saya berikan, saya sendiri udah ngerjain. Saya nggak mau ngasih amalan yang saya sendiri belum ngerjain, belum tahu buktinya. Jadi setiap yang saya berikan, saya sendiri udah ngamalin. Yakin semuanya apa ya latif. 313. Lalu Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul azim. Karena Bapak Ibu sekalian, ada teman kita sendiri waktu kemarin manasik, pas pulang dia telepon ke anak saya, ada ketinggalan dompet nggak? Dompetnya nggak ada, dia pulang. Dia juga ketinggalan di sini waktu manasik. Karena dia telepon, kita bilang ya emang kagak ada. Tapi udah dikasih yang namanya nyari barang hilang. Ya jami'an nasri min al-rafi innallaha la yukhliful mi'ad. Begitu dia telepon lagi, ketemu kata dia di atas dus. Ketemu. Kenapa? Karena dia bilang begitu. Kalau saya setiap amalan itu ada yang laporan ketemu, ini yang hebat bukan saya. Keidaman Huri. Karena guru saya Keidaman Huri yang saya ceritakan asal muasalnya Jami'an Nas, saya jadi anak mungkin jamaah hilang, capek nyari nggak ketemu, lapor aja sama Abah. Us baca ini, jaminan kalau nggak ketemu lu cari, dikasih tahu di mana adanya. Kalau enggak dianterin ke rumah lu. Jadi benar-benar terjadi, benar-benar dianterin. Sampai sekarang juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya jami'an nasri min la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Itu saya sendiri udah ngamalin, bukan seperti kita bukan. Dan memang terbukti. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya tahu mesti ada bumbunya. Makanya bumbunya ini yang penting. Amalannya bagus, tapi kalau bumbunya kurang kan kurang enak. Ya, dengan bumbunya cukup, insya Allah semuanya enak. Apa bumbunya? Baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah al-qaili bi hukukillah ma daqa illa wa farajah Allah. Amalin itu 1000. Jangan maunya ketujuan aja. Ya maunya begitu ngamalin langsung diterima. Ya kurang bumbu. Jadi bumbunya biar cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan-amalan saya berikan, saya sendiri bukan ngajarin, bilangin kepada teman-teman saya belum ngerjain. Saya udah ngerjain duluan. Dan itu sangat terbukti. Berapa kejadian terbukti. Cuman begitu lapor terbukti. Ini bukan saya yang hebat, guru saya yang ngasih saya. Siapa? Keidaman Huri. Keidaman Huri Arman, dia di Cipadun, Banten. Guru saya waktu saya di Mekah sama-sama dengan beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap musim haji, setiap teman keberangkatan tahun kemarin, laporan sendalnya hilang. Dia kasih status sendalnya yang hilang ini ketemu. Percaya jami'an nasr yaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi jangan bingung. Makanya mesti punya bahan yang cukup. Saya bawa jamaah 220 nggak bingung-bingung. Teman bingung bawa jamaah segitu banyaknya badan lo pulang gemuk. Sesuai nama Tuhan.
Kalau ada apa-apa sekali nama Tuhan, kita amanin. Jadi kalau udah keluarganya lapor hilang, keluarganya kita suruh baca, saya nyari lu baca ini. Jadi kita kasih amalannya. Insya Allah semuanya lancar-lancar aja. Maka banyak-banyak baca Yasin, Yasin 50 ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan terutama buat Bapak-Bapak yang sekarang berangkat istiqomah kesehatan. Ini yang sangat penting sekali. Jangan anggap saya mau muda. Jangan anggap saya mau muda, insya Allah sehat. Pokoknya mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jaga kesehatan. Kalau dia masih merokok, berhenti merokok. Buat apa merokok? Masih bisa aja udah begini hari, masih ngerokok aja. Udah berhenti yang namanya merokok. Kesehatan perlu makan, lalu olahraga mesti sempurna. Dengan olahraganya malas. Ini kebanyakan kita olahraganya malas sekali. Karena saya baik-baik orang yang paling takut kena stroke sebelum kena. Tapi kalau udah kena mau ngomong apa lagi? Kenapa saya bilang saya paling takut? Saya upayain agar supaya nggak kena yang namanya stroke. Tapi qadarullah sampai buat saya. Dengan apa? Saya biasa puasa sunnah, biasa olahraga, biasa makan sedikit, mengurangi seluruh makan. Tapi kalau tahu kena lagi yang namanya stroke. Alhamdulillah doa semua pihak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal apa? Tinggal asalkan ini bisa jalan juga saya sehat. Karena saya yang nggak bisa cuma kakinya aja nggak bisa jalan. Kalau lihat para semua, cara ya saya sakit. Saya ngajak subuh ada yang dengar dari musuh. Apa yang dengerin hati enak banget. Dia paranin ke masjid. Dia juga yang ngajar itu bagaimana orangnya. Kalau yang baca, yang murid-murid saya yang baca, orang cara bacanya. Tapi begitu dia melihat, ya Allah, yang ngajar pakai kursi roda. Ngajar pakai kursi roda. Begitu murid yang baca, cara banget bacanya. Dia tanya, ada dari kapan mulai belajarnya? Saya dari kelas yang namanya MI, itu udah ngaji. Sekarang udah kuliah S2, paling rendah S1. Kalau baca kitabnya, lancar, benar bacanya. Emang ngaji dari nol saya ngajarin. Jadi begitu dia ngelihat sayanya sendiri kursi roda, agak percaya. Karena alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang namanya qadarullah kita terima. Tapi kadang-kadang ya Allah, udah coba upayain seperti ini masih kena juga. Ya karena Bapak Ibu sekalian yang namanya qadarullah seperti itu adanya. Jadi takdir Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena sudah 1 jam sampai di sini dulu untuk sementara. Nanti kita lanjut setelah Bapak Ibu sekalian minum dan makan makanan yang ada di depannya. Karena orang rumah, bapak rumah agak malas sama makan makanan disiapin. Jadi bahasanya jamaah yang akhir-akhir agak malas makan makanan yang disiapin. Tapi saya harapkan Bapak Ibu sekalian, karena saya malas untuk pindah tempat, jalannya agak berat. Maka saya baru ini aja nggak pindah tempat, jadi hanya nungguin Bapak Ibu sekalian 10-15 menit, langsung mulai lagi kita lanjut. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian sebelum di sekolah saya beritahu Bapak Ibu sekalian adalah dimakan apa yang ada di depannya, bukan makanan. Dan insya Allah ada informasi dari adik saya Sofa. Nanti setelah lagi pengajian biasa yang namanya tanya jawab. Bapak Ibu sekalian silakan diminum, dimakan makanan di depannya. Silakan adik saya Sofa untuk memberikan informasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Makanannya, yang minumnya yang disediain, ada sekedar informasi tentang kesehatan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kemarin Jumat saya dikoordinasi dengan teman-teman Puskesmas Cengkareng. Jadi selama ini kita memang baik teman-teman nanti yang dari Kembangan, Kebonjeruk, semuanya kita daftarkan di Puskesmas Cengkareng yang ada di Rawabangkal. Kita sudah koordinasi dengan mereka. Insya Allah kita dikasih waktu untuk cek pertama di Puskesmas hari Sabtu besok pada tanggal 28 ya. Tanggal 28 untuk nomor porsi yang kita anggap masuk dulu. Bagi nomor porsi yang cadangan, yang dari awal kita ngomong teman-teman itu masih cadangan, nanti akan kita informasikan selanjutnya. Karena sekarang fokus yang porsi masuk dulu. Kita belum tahu, karena tahun kemarin pengalaman porsi yang cadangan kita masukin ke data Puskesmas belum naik, gitu. Makanya untuk sekarang yang porsi masuk dulu. Nanti kalau porsi cadangan sudah bisa diinput di Puskesmasnya, baru akan kita segerakan yang cadangan. Gitu. Informasi yang cadangan itu kita mendapati yang 09000158 ke bawah, 09000158 ke atas, itu namanya porsi cadangan. Atau ketika kita hubungi, kita telepon, yang kita bilanginnya ngaji, bukannya manasik, maka dia besok hari Sabtu nggak perlu datang dulu. Nanti saya akan informasikan alamat dan share lokasinya di grup, dan akan saya informasi lagi melalui grup, karena mungkin banyak jamaah juga yang nggak datang hari ini karena kondisinya juga barusan hujan. Jadi saya akan ulangi informasi lagi nanti di grup. Insya Allah hari Sabtu besok kita akan mengadakan cek awal di Puskesmas tanggal 28 Agustus mulai jam 8 pagi ya, mulai jam 8 pagi. Bapak Ibu sekalian datang ke Puskesmas, nanti bilang aja kesehatan jamaah haji di atas lantai 2 adanya, dari ini tangga aja, bilang aja Mas Satpam, bilang aja jamaah Pak Haji Sofwan atau Pak Haji Pakai Mahfuz, mereka paham. Bilang aja, saya jangan, nggak usah ke loket, jadi nggak perlu pakai loket lagi, langsung naik ke loket pun paling dikasih berkas aja yang dibawa ke atas, nanti dicek darah, tensi bukan darah, baru ditanya dokter. Dan ini belum ada pemeriksaan lab, jadi tidak perlu puasa, nggak pakai puasa, jadi datang aja. Nah, kapan nanti puasa? Saya akan informasikan lanjut lagi ketika minggu besok kita manasik. Karena setelah itu baru bisa kita ke RSUD Kalideres untuk cek labnya, semuanya, lab, ronsen, EKG, jadi general check up. Ya, jadi untuk sementara Bapak Ibu sekalian datang aja dulu, nggak, insya Allah nggak bayar dulu, kita bayar, kita tanggulangi dulu semua. Bayarnya kapan? Nanti ketika ada pengumuman, ketika nanti ada pengumuman pelunasan, saya baru hitung-hitung kebutuhannya. Nah, sekitar sekian, udah berarti sudah termasuk biaya cek kesehatan. Ya, jadi
besok cek kesehatan baik yang di puskesmas ataupun yang di rumah sakit nanti RSUD, kita sudah tanggulangi dulu semua. Selalu ribet nanti kalau kita ini bayar dulu ribet. Jadi komunikasi saya dengan tim baik di puskesmas dan di RSUD juga takutnya agak ada yang friksi. Nah, nanti di RSUD tahu. Kalau dibilang jamaahnya kita juga udah mereka tahu. Mereka akan kalkulasi ketika sore, pagi yang sore datang sekian. Mereka kasih ke tagihan ke saya transfer ke mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang untuk RSUD-nya saya akan informasikan ketika minggu besok. Karena memang saya juga belum bikin payment, belum bikin janji dengan teman-teman RSUD. Mereka ketika kita siap kapan, udah mereka siapin waktunya. Mau kapannya. Yang di RSUD biasanya kita nggak bisa hari libur, maaf. Kenapa yang di puskesmas kita ambil hari libur? Kita melihat teman-teman yang kerja, jangan sampai bolos dulu. Tapi kalau yang cek kesehatan, yang ngambil cek labnya ini, kita nggak bisa menghindari. Kita ngambil hari kerja, tapi nanti kita akan atur. Gitu, kita atur, akan kita kirim di grup nama-nama ini hari Senin misalnya, nama-nama ini hari Selasa gitu misalnya. Kita akan kirim ke grup, jadi sesuai urutan. Ada yang nggak bisa di hari itu, informasi aja. Termasuk besok Sabtu, misalnya ada yang nggak bisa ditinggal, nggak apa-apa, tinggal aja. Nanti informasi ke saya, akan saya atur di hari kerjanya. Ketika hari Senin, Selasa, Rabu akan saya komunikasikan. Bapak Ibu tinggal WA saya aja. Pak Sofwan, saya nggak bisa di hari Sabtu, gitu. Nanti akan kita koordinasi dengan teman-teman puskesmas yang nggak bisa di hari Sabtu, akan kita alihkan di hari kerja. Bapak Ibu tinggal ketemu orang yang ada puskesmas, saya kasih namanya, tinggal ketemu dia. Bapak Ibu akan diantar untuk cek ini sekian, gitu. Jadi Bapak Ibu sudah tidak masuk ke loket. Jadi tinggal bilang aja kesehatan jamaah haji, jamaah Pak Sofwan. Insya Allah mereka sudah paham. Ya, sekali lagi saya mohon maaf bagi teman-teman yang cadangan. Sekali lagi jangan punya ada perasaan nggak diurusin ya. Atau ini mohon bersabar karena takut seperti kejadian tahun lalu. Ketika mereka udah datang, namanya belum bisa diinput. Gitu. Termasuk yang lansia, Bang Musa ya, besok tetap datang karena dia memang nomor porsi masuk. Nah, untuk pendamping yang mau narik mahram belakangan juga, karena sampai saat ini kita belum dapat informasi resmi bahwa apakah ada tahun ini untuk porsi gabungan mahram, gitu. Makanya yang mau gabung mahram jangan cek dulu. Tapi kalau yang nomor porsinya masuk, cek. Artinya yang mau ditarik, kalau nganterin babanya nganterin aja, periksa nanti belakangan. Kenapa? Kaitannya kan, mohon maaf ya, nanti ketika baik cadangan atau porsi yang gabungan mahram itu nggak masuk, kesehatan juga bayar. Gitu. Nah, emang plus minusnya di situ. Tapi ketika kita udah siap cek yang kesehatan, yang cadangan itu dinyatakan masuk, nggak pakai ngecek lama lagi, tinggal pelunasan. Gitu. Nanti cadangan, Pak gimana saya cek aja menurut saya lah. Kenapa? Pengalaman tahun kemarin, kalau kita ngecek yang cadangan itu nunggu bahasanya pasti masuk dulu, khawatir tidak keburu dengan waktu pelunasannya. Ketika teman-teman yang cadangan punya penyakit komorbid, penyakit yang menyertai, kan dia nggak langsung istimewa, dia harus bolak-balik untuk cek kesehatannya. Itu makanya ketika nanti sudah dipastikan nomor cadangan bisa untuk diinput, udah cek aja sama saya mah, cek aja dulu gitu. Kita berdoa semoga cadangan itu sama kayak tahun kemarin, tidak dipilih, semuanya masuk. Alhamdulillah pengalaman tahun kemarin, semua yang kita cadangin nggak ada yang bisa, semuanya masuk. Dari awal pun kita sudah
kesehatan. Makanya tahun ini juga saya akan sama seperti itu, pahitnya aja bahasanya. Kalau andai kalau tidak masuk, maka yang dibayar hanya kesehatannya saja. Gitu. Andai kata bahasanya nggak dibayar, ya tahun depan dia cek lagi, berarti kesehatannya 2 kali. Begitu kira-kira. Ya, artinya kita berdoa semuanya insya Allah dimudahkan, disehatkan, dan memudahkan rezekinya yang untuk pelunasan nanti. Ya, kita berharap semuanya siapa sih yang nggak pengen? Ya, udah pengen banget, menunggu udah lama. Ya, tapi rasanya tiba-tiba kenyataannya duitnya nggak kepake, duitnya. Yang kepake udah biarin. Kita berdoa Allah kasih yang baru. Ya, yang boleh buat minjemin orang, boleh bayarin kontrakan, biarin aja. Biar aja, insya Allah dikasih lagi yang baru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ya, Sabtu besok yang namanya masuk jam 8 pagi kita cek kesehatan di Puskesmas Cengkareng, bukan rumah sakit. Puskesmas Cengkareng adanya di Lower Bengkel. Insya Allah sekitar hari Selasa atau Rabu atau Kamis akan saya informasikan di grup, dan sekaligus saya akan share lokasinya. Nanti kita ini lupa lagi kalau di hari Kamis sama Rabu Kamis kan sudah mendekati, jadi insya Allah nggak lupa lagi. Ya, dari saya informasi sementara hanya itu, dan kita akan lanjutkan dengan manasik berikutnya. Kalau nanti ada pertanyaan tentang istilah kesehatan atau materi, kita akan kasih kesempatan di akhir seperti biasa. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, kita lanjut ada untuk berangkat haji. Ada yang ke-10 bahwa ia memilih akan kendaraan yang tua lagi seperti perkakas perbuatannya. Kalau bisa milih, ini juga pilih. Tapi dengan pastinya udah nggak bisa milih lagi. Ya kalau zaman dulu tahun 50-an kita mau naik onta, kita pilih ontanya yang mana, ya yang kuat, yang apa, yang semuanya bagus. Kalau kendaraan juga disuruh pilih, ini kalau bisa pilih. Tapi kok sekarang ini tinggal adabnya saja kalau memungkinkan. Adab yang ke-11 bahwa sunnah permulaan musafir hari Kamis atau hari Isnin. Ini kalau bisa, tapi semuanya untuk keberangkatan diatur oleh teman-teman dari kantor Jakarta Barat. Kalau bisa pilih-pilihan, pilihannya ketemu di 2 hari itu, kita pilih hari itu. Tapi kalau yang biasanya itu udah dari sononya. Adanya kalau diterima yang kita inginkan yang di kitab itu alhamdulillah. Maka dengan Yasin kita baca insya Allah bisa terlaksana. Dan sunnah sembahyang 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Jadi yang namanya sunnatul khurud adalah sebelum berangkat dari rumah sembahyang dulu 2 rakaat. Dan jangan saya katakan tadi di waktu taroha, anak berangkatnya jam 7 nggak apa-apa, keluar matahari baru sembahyang yang namanya sunnatul khurud. Tapi kalau berangkatnya jam 6, jadi belum keluar matahari, sembahyang sunnatul khurudnya adalah sebelum sembahyang subuh. Dengan membaca dengan membaca beserta membaca doanya yang akan datang nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, doanya tadi saya sudah ceritakan, adanya mulai halaman 24 setelah sembahyang istikharah
Itu semua doa sampai doa wada, sampai doa selesai mau berpisah dengan Ka'bah. Bapak Ibu sekalian, kita lihat lanjutannya. Sesudah itu maka keluarlah dia daripada rumahnya dengan menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan menyerahkan anak istrinya pada Allah Ta'ala dengan pengharapannya yang amat besar pada Allah Ta'ala bahwa menyampaikan dia kepada segala maksud-maksudnya daripada haji dan umroh dan ziarah dan makbul segala amalnya, dan kembali dia ke negerinya dengan selamat dan afiat beserta dia membaca doa keluar dari rumah yang nanti kita lihat yang saya katakan tadi dari halaman 24. Di situ ada doa keluar dari rumah di kitab ini. Dan demikian pula ia membaca doa ketika naik kapal. Kalau sekarang kita tukar ketika naik pesawat. Atau di atas ontak, kalau zaman ontak, kalau di atas mobil. Jadi kalau naik pesawat, ada dinding teknya untuk doa dalam perjalanan. Jadi Bapak semua yang namanya mau berangkat haji, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sangat berat, yang namanya meninggalkan keluarga karena nggak biasa, atau juga sangat berat karena pernah tahun 2002 itu dalam keadaan suasana banjir, berangkat ke Pondok Gede terbang. Jadi keluar kita dalam keadaan bahasa sekarangnya sedengkul sampai ke jembatan baru. Mau ke Pondok Gede mesti ke Tangerang dulu ke Karawaci, baru masuk tolnya bisa sampai ke Pondok Gede tahun 2002. Jadi beratnya benar-benar berat sekali yang namanya mau ninggalin keluarga dalam keadaan banjir. Saya ceritakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak mau ninggalin Ka'bah lebih berat daripada itu. Jadi saya ceritakan kita meninggal keluarga dalam keadaan banjir berat, dalam keadaan lagi ujian Allah musibah, tapi lebih berat lagi mau ninggalin Ka'bah. Maka Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya sampaikan buat Bapak Ibu sekalian agar membaca doa waktu mau ninggalin Ka'bah biar cepat bisa balik lagi. Biar cepat bisa balik lagi, karena sangat berat yang namanya ninggalin Ka'bah, lebih berat dari ninggalin keluarga dalam keadaan banjir. Jadi bacanya doanya innahu ala raj'ihi laqadir, innahu ala raj'ihi laqadir. Begitu buat ninggalin Ka'bah Bapak Ibu sekalian. Jadi sekedar saya sampaikan yang namanya doa agar supaya cepat kembali lagi, dan mudah-mudahan yakin doa kita semua diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu benar-benar mustajabah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Karena anak saya alhamdulillah karena biasa setahun sekali manasik, dia ngikutin manasik sambil tidur, sambil istirahat, sambil belajar, kasih tahu doa yang namanya mau meninggalkan Ka'bah. Dia alhamdulillah beberapa kali kita ajak umroh pulang pengen balik lagi, berdoa, kita udah baca doa diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu ala raj'ihi laqadir, innahu ala raj'ihi laqadir. Karena saya dapat ijazah dari guru saya ke Isrojudin Trenggalek. Waktu saya mau pulang dengan saya masih status sekolah, jadi suruh baca itu alhamdulillah diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu ala raj'ihi laqadir. Bapak Ibu sekalian, sudah saya sampaikan yang namanya berat nanti ninggal Ka'bah. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut yang namanya harapan kita semua seperti itu. Dan kembali dia ke negerinya dengan selamat dan afiat
beserta ia membaca doa keluar dari rumah, dan demikian pula ia membaca doa ketika naik pesawat atau naik onta atau di atas onta. Terus sekarang di atas mobil. Adapun tiap-tiap doa beserta maknanya nanti akan tersebut di pasal yang akan datang. Yang tadi saya ceritakan di halaman 24 mulainya. Maka apabila ia sampai pada suatu hal yang ada doanya, maka bacalah ia daripada pasal itu. Dan jikalau boleh ia hafal, maka jadilah lebih ringan atasnya. Jadi kalau bisa doa-doa dihafalin agar supaya lebih ringan untuk melakukan doa tersebut. Kalau udah hafal tinggal dimulai langsung nyambung. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah alat canggih. Buat Bapak Ibu sekalian nanti kita praktekin yang namanya apa namanya? Ya, transmitter. Ya, jadi nanti kita praktekkan yang namanya tawaf yang ada yang pakai handphone. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dengar dengan di kupingnya, dengan masukin ada alatnya ke kuping, apa namanya? Transmitter. Ya. Nanti untuk kita kompensasi kita menggunakan alat transmitter. Jadi transmitter itu yang saya pakai. Bapak Ibu sekalian menyiapkan handphone yang ada radionya, dan radionya itu bawaan dari handphone, bukan radio yang boleh download baru. Jadi handphonenya nggak perlu cakep, justru handphone yang lama yang ada radio yang bawaan handphone. Nanti tinggal siapin bawa handsfree, dan handsfree-nya bukan handsfree Bluetooth, nggak bakal bisa, karena radio itu pakai handsfree yang kabel, karena kabelnya itu sebagai antena radio. Jadi untuk bisa mendengarkan ketika tawaf dan sa'i itu kita pakai alat namanya transmitter. Saya pakai ketika saya Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terdengar di kuping Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup disiapkan handphone dan handsfree-nya saja. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau apa insya Allah hatinya. Apalagi nanti dengan bantuan alat kuping ada dengar, dan yang membimbing juga nggak perlu suara keras-keras, dan Bapak Ibu semua dengar rata semuanya. Jadi insya Allah semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti waktu praktek tawaf insya Allah akan pakai itu agar supaya waktu di tempat diperlukan udah nggak kaget lagi, bisa dibantu yang belum lancar untuk nyetelnya. Kita lanjut adab yang ke-12. Hendaklah ia membaikkan akhlaknya kepada sekalian kawan-kawannya dan membanyakkan sabar, menahan hawa nafsu daripada kesalahan kawan-kawan. Maka itulah sifat yang teramat terpuji pada syariat dan amat besar pahalanya. Juga dengan sobarnya itu nanti ia mendapatkan segala kebajikan dan kemuliaan dan kesenangan yang tiada lain daripada yang tiada lain orang dapat. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, akhlak kita perbaiki. Kita bagusin akhlak kita. Yang sudah bagus dibagusin lagi. Yang belum bagus diupayain sebagus mungkin. Dan wajib yang namanya bersabar. Karena Bapak Ibu sekalian, inilah yang terjadi yang namanya sabar. Karena Bapak Ibu sekalian kalau perginya sendiri, insya Allah nggak ada masalah untuk kesabaran hanya sama teman-teman. Tapi yang paling wajib banyak sabar yang bawa keluarga, yang bawa istri, banyak sabar. Maka sebelum ada seni sedekah dari tanah air, istri udah dipenuhi apa kebutuhannya.
Apa yang bakal semuanya butuh yang namanya haji udah disiapin. Kayak di sana udah nggak pakai bisik-bisik kayak di pengen itu. Dan sebelum dia minta, kita wajib ajak dulu. Karena yang mana ada istri itu pasti berkeinginan. Kalau istri yang berjak, jangan kita beli emas dulu. Emasnya banyak di kampung kita. Ya, kebanyakan apa? Kebanyakan kita ajak dia kesempatan. Maka sering saya juga kan dalam manasik, Bapak Ibu sekalian, kebanyakan yang dipikirin pergi haji itu bukan dirinya, bukan keluarganya. Yang dipikirin oleh-oleh buat keluarga. Ini yang berat sekali, yang Bapak Ibu sekalian, siapa saja orangnya oleh-oleh. Gara-gara dia ngasih kain, kita mikirin ngasih apa di sana. Bukan di sana aja mikirin ibadah, bagaimana caranya, biar sudah sempurna mikir, biar sempurna mungkin bisa selesai, tapi mikirin orang lain buat oleh-oleh. Sedangkan beban kita nggak lebih dari sekian kilo satu orangnya. Udah pasti kalau oleh-oleh dibeli untuk ya barang-barang yang biasa itu kebutuhan kiloannya udah pasti nggak cukup. Maka sering saya teman-teman ajak istri kita beli oleh-oleh yang dikantongin cukup dan semuanya senang. Kenapa? Buat oleh-oleh beliin cincin lilin, ajak ke toko emas. Berapa keluarga yang perlu kasih oleh-oleh, beliin cincin lilin. Naruhnya juga nggak ribet, yang dikasih juga senang, kita juga nggak repot. Kalau ada kita jangan bingung-bingung yang bawa duit, susah sekarang gesek aja loh. Pokoknya saya saranin ya buat oleh-oleh jangan pikir-pikirin. Beliin aja, kalau 10 gram kebanyakan sekarang 5 gram. Pasti 6 bulan yang dikasih hadiah juga enak, senang. Kita juga bawa aja kagak. Jadi belinya hamba, belinya sejadah. Gimana nggak mau ribet 2 kali? Jadi ajak istri beli cincin ini. Misalnya saudara tahu tempat yang namanya emas 24 karat. Orang-orang yang emasnya emas kita punya. Ada emas onggol, ada paling gampang. Saya ingat masuk, saya kasih tahu adanya di situ masuk mau ke Makkah. Ke toko emas yang jual emas 24 karat. Beli yang namanya apa? Yang namanya cincin lilin. Ajak istri pasti istri senang juga, nggak pakai repot-repot. Berapa saudara istri, berapa janji mau dikasih, nggak hitung. Karena saya ngasih tahunya Bapak Ibu sekalian yang gampang. Yang gampang, ya orang yang ribet jalannya. Maka saya dari zaman tinggal Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya tinggal di Arab. Kalau minta oleh-oleh yang susah dibawanya ya. Jadi minta oleh-oleh yang gampang dibawanya. Dan juga dipakainya kagak ribet. Jadi dari masih sekolah dia, saya udah dari Mekah bikin jamnya rado. Jadi jamnya apa? Jamnya harganya sekian di sini juga. Jadi dia senang yang namanya pakaian-pakaian yang begitu. Karena bawahnya nggak ribet, dipakainya enak. Sama juga tadi ngasihnya gampang, yang namanya emas, yang namanya apa? Cincin lilin, yang menerima enak. Insya Allah kita juga dimudahkan Allah, rezeki kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, karena saya sendiri sering nemenin jamaah, saya sering nganterin. Begitu saya masuk ke toko emas, dapat Ustaz. Kenapa? Saya mau beliin keluarga saya. Ya, jadi sengaja kita beli oleh-oleh, jangan ribet-ribet yang gampang-gampang. Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke sini. Ada yang ke-13, bahwa hendaklah dia membesarkan di dalam hatinya
kemuliaan Makkahul Musyarrafah dan Baitullah Ta'ala, dan sungguh-sungguh ia amat memberi hormat takdim kepada yang demikian itu, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tiap-tiap yang mulia di dalam syarat, dan bahwa ia memperbaikkan sangka kepada sekalian orang, yaitu yang dikatakan husnudzan. Jadi Bapak Ibu sekalian, wajib kita berhusnudzan kepada siapa saja. Dan hendaklah bahwa ia sabar daripada panas Mekah Madinah atau dingin Mekah Madinah. Jadi yang namanya panas Mekah Madinah, dingin Mekah Madinah, bersabar. Insya Allah bila bersabar semuanya lancar. Sekarang depan sore. Jadi musim haji besok masih insya Allah dalam keadaan panas. Jadi bersabar dengan panasnya. Bapak Ibu sekalian, atau penggoda bedui. Maksudnya buat yang ibu-ibu. Jadi sabar atas godaan bedui. Ini yang perlu dihindarinya buat ibu-ibunya. Jangan sampai timbul bedui godain dia. Maksudnya, jangan pakai pakaian yang berlebihan. Jangan yang namanya mau ke masjid pakai pakaian kayak mau kondangan. Ya mau ke masjid kita mesti pakai biasa-biasa aja. Jangan kebudayaan jamaah kita. Saya sendiri yang sering nemuin. Kenapa? Mau ke masjid pakai bedak di pipi, ini merah-merahin, bibir juga diobain, pakai lipstick. Jangan mau ke masjid. Jadi mau ke masjid jangan pakai pakaian yang jadi goda bedui. Kalau emang itu dihindarin, insya Allah nggak bakal ada godaan bedui. Jadi buat ibu-ibu biasa-biasa aja dalam kehidupan, dan jangan berlebihan. Karena biasanya ibu-ibu ada yang sedikit, ada yang begitu adanya, atau lain-lain. Maka inilah kelakuan yang terpuji pada syara adanya. Sebagai lagi telah berkata ulama bahwa satu alamat qabul haji seorang yaitu bahwa ia terlebih baik amalnya, ibadahnya sesudah dia haji daripada sebelumnya. Jadi yang namanya hajinya mabrur, dia ibadahnya. Kalau ibadahnya lebih baik, berarti hajinya mabrur. Kalau sebaliknya, berarti hajinya sebaliknya, bukan mabrur. Jadi Bapak Ibu sekalian, memabrurkan haji kita sangat gampang. Kenapa gampang? Karena ibadah kita mesti kita tingkatkan daripada sebelum berangkat. Kalau biasa ke masjid, udah komat baru berangkat dari rumah. Coba setelah haji, sebelum azan, udah berangkat ke masjid. Berarti hajinya mabrur. Kalau biasa sembahyang di rumah aja nggak mau ke masjid, setelah pulang haji rajin jamaah ke masjid, itu berarti hajinya mabrur. Jangan biasa rajin ke masjid menjadi malas, sebaliknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tanda yang namanya haji mabrur. Dan terlebih baik kurangnya sesudah haji dari sebelumnya adanya. Jadi sebelum haji, bila keluarga minta duit pakai tar. Jadi setelah haji nggak pakai diminta, udah ngasih duluan. Jadi itu namanya hajinya mabrur. Jadi sama keluarga itu upayain, kita upayain agar supaya lebih baik. Jangan sama istri sama dengan sebelum pergi haji. Upayain setelah pulang haji lebih baik. Karena kalau mau tahu Bapak Ibu sekalian resepnya, yang namanya kita kehidupan rumah tangga, kita tahu di mana istri itu naruh duit. Bila kita tahu tanggal berapa sekarang, langsung sebelum dia minta kita kasih duluan. Ya sebelum dia minta kita kasih duluan, insya Allah nggak bakal ada apa-apa.
Jadi sebelum dia minta kita berikan duluan, insya Allah aman-aman aja. Karena kita kadang-kadang itu ada yang ulama perempuan orang lain kemengesan sama istri duit kawan belanja kurang diminta susah buat apa buat keluarnya. Jadi upayain Bapak Ibu sekalian, siapa saja orangnya, keluarga diutamakan. Jadi berikan yang namanya apa kesenangan perempuan, ajak dia buat senangan diri dia. Jadi jangan apa, jangan kita pelit. Bapak Ibu sekalian, dia sampai pasal menyatakan hukum sunnah yang kosong, insya Allah akan kita baca pada pengajian yang akan datang. Ini sebagai hal biasa. Sebelum ditutup ada tanya jawab agar supaya yang kurang jelas atau ada masalah lain bisa dicerna diceritakan sekarang ini, dan sambil apa yang ada di depannya dimakan. Dan insya Allah perlu pertanyaan silakan. Ya, baik. Untuk tentang mulai tadi ada yang tanya, puskesmas kita prioritas apa? Ya, jadi nggak perlu ada yang dibawa. Jadi orangnya aja datang, karena berkasnya insya Allah minggu besok sudah kita masukin ke mereka. Jadi mereka tinggal panggil namanya saja. Oke, baik, kita serahkan untuk dibaca dulu yang lagi bagi ada yang pertanyaan baik tentang kesehatan atau materi manasik yang baru disampaikan, kita persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Sobirin dari Gunjung. Kiai, saya ini seorang pendosa. Saya ini orang yang terlambat baru bertobat. Bahkan baca alif-alifan pun saya bisa baru Kiai. Setelah ketemu guru saya Kiai Sulaiman Utara, sekarang jadi pembimbing saya Kiai. Di sini banyak sekali amalan doa-doa yang harus saya hafal. Bagaimana kalau saya nggak sanggup hafal Kiai? Akan sia-sia saya nanti Kiai. Mohon nasihat Kiai buat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum hafalan ya, belum hafal. Bapak Ibu sekalian, yang namanya zikir-zikir kita lanjut. Kalau usia menghafal, karena bukan mudah. Yang namanya ngapal agak sulit kalau udah usia dilancarin. Insya Allah bila lancar kita nggak sulit untuk melakukannya. Karena saya sendiri termasuk yang lagi ngapal. Ngapa saya ceritakan usia muda mau sekarang jauh susahnya. Kenapa sekarang Bapak Ibu sekalian untuk membunuh waktu kosong saya Senin ke Senin dengan Rabu saya pengajian pagi untuk mengisi kekosongan. Lalu teman yang saya ngajak lagi mau ngaji yang kita belum pernah dia baca. Saya kasih kita belum dia baca. Kita ajak baca kita mantik. Caranya Hidrohul Mubham. Cuma kita main apa? Dan apanya kalau saya ngajar, saya duluan ngapa sebelum murid. Jadi kita kalau jadi guru ya supaya murid semangat ngapa, kita ngapa duluan, murid dengerin kita ngapa. Dari zaman murid ngapa tahu. Zaman murid ngapa tahu, itu kita yang ngapa duluan, baru murid yang ngapa. Jadi kita sendiri apa yang kita berikan, kita apa. Jadi kalau belum tadi dikatakan sulit untuk menghafal, itu memang mudah usia. Jadi waktu gampang itu sebelum punya keluarga, usia muda itu gampang untuk menghafal. Tapi kalau udah usia sekarang, kalau menghafal berat lancarin aja. Insya Allah kalau udah lancar masalah juga dengan apa.
Dan intinya amalan yang sudah dibaca atau nanti baca-bacaan doa yang ada dibaca, disering baca aja. Kalau hafal katanya kan bukan waktu hafal lagi gitu. Jadi sering dibaca aja. Makanya gunanya nanti ada alat transmitter itu untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian ngikutin doa yang saya baca. Jadi dipakai di kuping, didengarin, saya baca. Gitu. Allahumma inna nas'aluka ridha. Udah Bapak tinggal ngikutin aja. Gitu. Jadi intinya nanti bacaan-bacaan yang ada nanti di kitabnya pun cukup disering baca. Doanya itu ada dari halaman 24, itu semua doa-doa yang akan nanti. Dan kita juga nanti terakhir kita cetak ada buku doa-doa untuk tawaf, sa'i, terus zikir arafah nanti ada. Oke, baik, itu nggak perlu dihafal, tapi sering dibaca. Ada lagi kemudian yang di dalam tadi. Sebelum saya serahkan mic-nya ke ibu-ibu, kayaknya udah paham ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Kiai, saya telah diberikan kesempatan. Namun apa yang saya ingin ungkapkan sekarang itu suatu cerita. Cerita yang sangat menyedihkan saya Pak Kiai. Tahun 2012 saya sudah berangkat melalui travel, tapi sebulan sebelum berangkat itu saya ada berita dari keluarga saya di kampung dalam keadaan sakit. Akhirnya saya berangkat, namun ibu saya dalam tidak bisa. Saya juga selama sebulan saya mati beliau. Dalam satu bulan itu saya benar-benar merawatnya. Setelah saya lihat beliau sudah sehat, saya minta izin kembali karena saya juga masih bertugas waktu itu. Tapi di saat sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya minta izin sama ibu saya, Ma, nanti saya akan berangkat haji karena sudah daftar. Tapi ibu saya jawab, katanya kamu nggak mau ninggalin saya lagi karena beliau sudah sehat. Akhirnya saya iya Ma, katanya terus saya mau menjalankan ibadah haji Ma. Tapi dijawabnya, gak usah kamu pergi haji, kamu kan perempuan. Itu yang menjadi tanda tanya saya sampai sekarang. Kebetulan tadi Pak Kiai memberikan penjelasan, maka saya pengen lebih jelas lagi Pak Haji gimana. Apakah itu suatu amanah dari ibu saya atau gimana? Sekarang ibu saya 100 hari saya janji dengannya kembali lagi dipanggil, rupanya hanya 5 hari aja saya beliau. Itu yang menjadi beban batin saya selama ini Pak Kiai. Nah, mungkin ada penjelasan dari Pak Kiai supaya saya lebih tenang. Itu saya ada. Dan pada saat itu juga kebetulan saya keberangkatan saya gagal karena ya mungkin belum diizinkan Allah. Saya sudah
tinggal menunggu visa di bandara. Visanya nggak keluar, mungkin pada saat itu saya kejadian itu. Saya ya, setelah itu saya sebelum ibu saya meninggal, tapi dia udah amanat seperti itu yang menjadi beban batin saya selama ini. Apa yang harus saya lakukan dengan anak dari ibu saya? Saya minta penjelasan dari Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah seperti haji yang pertama tidak dapat izin dari orang tua. Tapi kita tadi juga lihat, tadi kita juga sudah baca, kecuali hajinya haji Islam dicegah oleh orang tua, kita wajib nurutin orang tua. Tapi kalau hajinya haji yang kedua, bukan haji Islam lagi, itu wajib ikutin apa kata orang tua. Kalau dia melarang, kita nggak boleh berangkat. Tapi kalau hajinya haji Islam, haji yang pertama, itu walaupun dilarang, nggak ada salahnya kita tabrak, kita berangkat. Dan alhamdulillah pulang kita selamat, tandanya itu walaupun kita tabrak nggak salah. Karena dari kitab tadi kita udah baca, kalau itu haji Islam, haji yang pertama itu nggak boleh nurutin orang tua. Tapi kalau hajinya yang kesekian, itu adalah nggak boleh. Walaupun yang saya ceritakan buat diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya sendiri, diri saya sendiri, istri saya nggak berangkat karena nggak ada izin. Itu dari ibu saya yang nggak izinin. Bahasanya saya bilang halus, kalau lu mau berangkat nemenin jamaah kerja mau banyak silakan. Tapi istri lu adalah kalau mau berangkat terserah. Jadi bahasanya nggak ngizinin, kita nggak berangkat. Jadi kembali Barat Ibu tadi yang pertanyaannya, mudah-mudahan keberangkatan yang dulu walaupun tanpa izin, tanpa keredoan orang tua, yakin orang tua itu. Mudah-mudahan semua berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapat enggak menyalahi dengan yang digital. Mudah-mudahan kita semua yang berangkat orang tua izinin. Bapak Ibu sekalian, sangat kalau mau diizinin orang tua, walaupun sudah kedua kali atau ketiga kali atau yang pertama kali, mesti sama orang tua itu kita dahulukan kebutuhan dia dari kebutuhan kita dan keluarga kita sendiri. Pasti orang tua izin. Kebutuhan orang tua kita dahulukan dari kebutuhan kita sendiri atau kebutuhan keluarga kita. Kita duluin kebutuhan orang tua, insya Allah pasti diizinin. Karena Bapak Ibu sekalian, saya begitu ayah saya meninggal, tinggal ibu, saya biar pulang aja jam 9 malam, saya masih ke rumah orang tua dulu, dengan rumah sebelah rumahnya, tinggal bukain rumahnya, lihat dia sehat apa enggak, ada perluan apa, ada apa yang dikepengenin, itu pulang aja, itu masih ke orang tua itu nanya. Yang saya sering ceritakan, saya sesali diri saya mau ajak umroh ibu saya, anak keduanya, nggak mau nyusahin keluarga, nggak mau dia diajak umroh ibu saya modelnya. Jadi alhamdulillah sering yang namanya haji, sering yang namanya umroh. Ada lagi yang lain silakan. Baik, cukup.
Terus cukup lagi ya, sebelum lagi. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin adada khalqika salatan taj'al biha min ahli at-ta'ati wa tawfiq wa tuballighuna biha al-hajja lil baitil wa tarzuquna biha ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibi Abi Bakr as-Siddiq wa nusahhi biha husna tahdi wa taj'alna biha khairar rafiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma qil sihhata wa salamata wa afiyata alaina wa ala jami'i ahli baitina masyayikhina usratina aqibaina wa ala jami'i hujjaj wal hujjaj wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawwika min al-muslimin ummati Muhammad ajma'in. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا وما كان مضراب أولياء ومنابت الشجر ومن الله معك ويا سماء حقه اللهم سلمنا يا الله وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم عفيفتنا وسلم يا الله جميع أهل بيتنا وسلم سفر حجاجنا يا الله من البلاد والحرمين بأداء الزيارة والعمرة والحج أقوم زيارتهم وعمرتهم وحجهم اللهم حجهم مغفورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا وعمرتهم متقبلا اللهم ردهم بأوطانهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين في خير وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا يا الله أمورنا ولا تعسر علينا رب يسر ولا تعسر بنا من الخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الحسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من وفقنا يا كريم وفقنا يا كريم وفقنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا ولجميع المسلمين دعوة يا سبحانك يا سلام آخر دعوة الحمد لله رب العالمين آمين. Thank you.